itu bukan di harga atau bukan di kemewahannya sebetulnya, tapi di desain. Ya ketika muncul sejak pertama kali di Steve Jobs itu memang mengedepankan desain yang unik gitu ya. Dimana zaman itu komputer itu biasanya kotak gitu ya. Nah dia bikin tuh agak curve gitu ya. Ada lingkarannya gitu ya, ada curve-nya tanpa sudut ya. Ketika orang bikin uh, laptop itu dari materialnya sebagian plastik, ya dia keluarin MacBook yang uh, materialnya full logam gitu ya. Nah, desainnya yang curve juga gitu ya, nggak kaku, nggak kotak, desainnya yang slim gitu ya. Sehingga kemudian ya desainnya ditiru oleh banyak orang, banyak kompetitor gitu ya. Ketika orang bikin HP dengan ukuran yang besar, ya iPhone itu keluar dengan ukuran yang imut gitu, yang kecil. Ya iPod dan sebagainya kan desainnya unik gitu ya, tidak seperti produk kebanyakan. Itu keunikan value proposition dari Apple. Nah, jadi ketika kita bisnis ya, ketika kita mau memasarkan suatu produk, ya kita harus lihat keunikan dari produk kita itu apa gitu. Yang kedua, bisa keunikan dari sisi teknologinya. Ya misalkan contohnya yang paling gampang misalkan seperti Tesla misalkan gitu ya. Nah orang masih pakai mobil berbahan bakar uh, apa namanya fosil gitu ya, minyak. Dia sudah mengeluarkan kemudian mobil berbahan bakar listrik gitu ya, electrical vehicle gitu. Dan sekarang lagi booming nih di mana-mana, mulai orang mulai banyak beli EV gitu ya. Semua produsen rame-rame bikin mobil listrik gitu ya. Motor listrik juga udah mulai banyak di jalanan kita lihat gitu ya. Nah, itu yang diambil oleh Tesla ketika dia muncul pertama kali. Ya produknya itu mengedepankan teknologi gitu ya, Starlink, apalagi itu produk-produknya Tesla ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usefulness ya, kemanfaatan. Ya ada produsen yang mengambil keunikan atau value dari produknya adalah kemanfaatan. Produknya sangat bermanfaat ya. Produknya satu produk tapi multiguna gitu ya. Satu produk tapi kita bisa dapatkan banyak manfaat sekaligus gitu ya. Misalkan apa? Contohnya misalkan uh, kalau yang perempuan mungkin sering nyetrika baju gitu ya. Nah itu kayak kiss spray misalkan. Kiss spray itu kan dia di iklannya selalu menonjolkan ya 3 in 1 gitu ya. Bisa pelicin, pewangi, pelembut. Nah itu kan usefulness tuh. Kemanfaatan yang sangat banyak gitu ya. Wah kalau beli produk saya yang didapat tuh bukan cuma satu manfaat, tapi 3 manfaat sekaligus. Ya 3 in 1 ya. Bisa apa lagi? Banyak ya. Misalkan ya biasanya produk-produk rumah tangga ya, produk-produk rumah tangga itu dia selling unique value-nya itu di uh, kemanfaatan. Nah, rata-rata orang itu di produk rumah tangga itu mau beli sesuatu yang wah kalau bisa satu barang tapi bisa 3 manfaat gitu ya, bisa motong, bisa cacah, bisa ngiris gitu ya kalau jual pisau misalkan gitu. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah convenience ya. Convenience ini kenyamanan ya, convenience ini kenyamanan. uh, Orang beli produk karena kenyamanannya gitu. Dia pakai produk ini rasanya lebih nyaman daripada produk yang lain ya. Misalkan nih biasanya produk-produk uh, home care ya, produk-produk apa namanya kayak misalkan popok bayi ya. Nah itu kan popok bayi, terus apa lagi itu pembalut wanita gitu. Itu value-nya, selling value-nya itu di kenyamanan. Wah, kalau beli produk ini nanti tidur nyenyak sepanjang malam, ya, serasa seperti di rumah sendiri. Nah itu bahasa-bahasa promosi nanti seperti itu. Bahasa-bahasa promosi seperti itu, dia ambil positioningnya ya produk yang menawarkan kenyamanan gitu ya. Apalagi misalkan mobil ya, mobil-mobil kalau family car ya,
mobil-mobil yang memang targetnya adalah keluarga, biasanya segmentasinya untuk mobil keluarga, itu biasanya akan diunggulkan adalah kenyamanan tuh, ya. Apa namanya, kursinya lega dan sebagainya. Nah itu keunikan di sisi kenyamanan, convenience. Lalu berikutnya adalah di sisi nilai. Di sisi nilai, maksudnya adalah jika orang beli produk itu, maka orang tersebut akan merasa memiliki high value gitu ya. Ya, orang pakai produk tersebut karena memiliki bisa memberikan nilai prestis yang tinggi bagi dia. Ya, ini contohnya banyak lah produk-produk branded, jam, misalkan kayak Rolex gitu kan, mobil, Lamborghini, Mercy gitu. Nah, itu yang dijual adalah nilainya, value-nya. Orang pakai jam Rolex itu bukan karena kemanfaatannya, ya. Kita pakai jam 100.000 sama pakai jam yang 100 juta itu sama, jamnya cuma 12 gitu ya. Angkanya cuma 12. Ya, kita mau pakai jam yang harganya 100 ribuan, kalau pakai jam yang 100 juta itu jarumnya itu ya sama, jarumnya cuma ada tiga gitu ya, jarum jam, menit, sama jarum detik gitu ya. Angkanya juga cuma 1 sampai 12. Kita ngelihat waktu ya sama gitu ya. Nah, dari sisi kemanfaatan tuh sama, tapi apa yang ditawarkan ya, value, unique value-nya adalah dari sisi prestis gitu ya. Yang ditawarkan adalah kalau beli pakai jam Rolex itu ya nanti dia punya nilai di mata orang itu yang lebih tinggi gitu ya, high value. Nah, kemudian yang keenam adalah kualitas. Ya, kualitas, ya produk pasti akan menjual, semua perusahaan pasti akan menjual produk yang berkualitas. Tapi tidak semua perusahaan kemudian menjadikan kualitas itu sebagai unique value-nya dia gitu ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang memang menjualnya adalah kualitas. Nah, biasanya itu kata-katanya adalah terbaik gitu ya, uh, tahan lama gitu ya, tercanggih. Nah, itu yang kalau perusahaan-perusahaan yang menjual value uniknya kualitas gitu ya, bahan premium gitu ya. Nah, ini kan kemarin kita bahas ya pekan lalu ya tentang positioning. Ya, kalau kita mau ngambil positioning sebagai produk yang terbaik ya itu bahasanya adalah ya bahannya premium, bahan dari bahan pilihan gitu ya. Seperti kecap Bango gitu kan. Kecap Bango kan dipilih dari bahan eh, apa? Dari kacang kedelai pilihan gitu ya, dirawat seperti anak sendiri. Nah, itu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa produk itu memang memiliki kualitas. Ya, lalu yang berikutnya adalah packaging ya, kemasan. Nah, ini ada produk-produk yang ditonjolkan adalah kemasannya. Oh, kemasannya unik, ya kemasannya beda sama yang lain. Yang lain kemasannya kotak, dia bulat misalkan gitu ya. Yang lain kemasannya nggak ada gambarnya, dia ada gambarnya. Nah, ini kan eh, apa contohnya? Misalkan teh botol ya, teh botol itu kan selling value-nya itu dari kemasan tuh, ya kemasan botol dulu ya. Nah, kemudian ya sampai sekarang itu melekat tuh, keunikannya karena kemasannya. Ya. Kemudian branding merek ya, yang dijual adalah mereknya. Misalkan ya banyak lah kalau merek ini ya kayak misalkan ya barang-barang yang mahal gitu ya, barang-barang yang branded gitu ya, dijual karena merek ya, orang beli karena merek ya, bukan karena gunanya gitu kan. Oh, ini kalau beli merek ini udah pasti bagus gitu kan, karena memang track record mereknya bagus, track record mereknya berkualitas gitu ya. Orang nggak menyesal kalau beli karena merek tersebut, ya, walaupun belum tentu, walaupun mungkin produk lain juga kualitasnya setara gitu ya, tapi kan orang udah terpengaruh sama merek, ya dia beli karena mereknya gitu ya. Misalkan kalau ya, nah ini juga pengaruh sama positioning sebetulnya gitu ya. Kalau positioning itu udah kuat ya, sudah melekat, ya maka orang akan beli merek gitu ya. Misalkan apa, beli minuman, ya beli minuman apa yang dibeli Aqua gitu. Padahal sebenarnya semua air itu ya rasanya sama gitu ya, nggak ada bedanya gitu, karena orang udah ter uh, di dalam uh,
kepalanya, di dalam pemikirannya itu udah top of mind-nya dia udah uh, Aqua gitu ya, merek air minum ya Aqua gitu ya. Nah, itu kemudian ya ketika dia beli dia akan nyebut Aqua gitu. Nah, ini saking kuatnya positioning Aqua di kepala pelanggannya gitu ya. Apalagi misalkan banyak ya produk-produk yang karena brandingnya itu seolah sudah menjamin kualitasnya. Nah, kemudian apalagi aksesoris ya, aksesoris misalkan jadi orang beli produk bukan karena produk utamanya ya, tapi karena produk-produk tambahan di sekitar produk tersebut ya. Kalau beli misalkan nanti dapat apa gitu kan. Ya kalau beli nanti dapat gratis apa. Nah, itu aksesoris. Kemudian garansi. Ya, ini orang yang produk yang ditawarkan selalu menawarkan garansi ya. Ini biasanya elektronik ya. Elektronik, peralatan rumah tangga gitu ya, beli mesin cuci misalkan garansi 10 tahun ya, beli TV garansi 3 tahun misalkan, garansi beli apa lagi laptop misalkan garansi 5 tahun gitu. Itu kan semuanya ditonjolkan adalah garansi, bahkan ada yang berani memberikan lifetime warranty ya. Wah, garansi seumur hidup ya, padahal pengertian garansi seumur hidup itu bukan selama seumur hidupnya digaransi gitu ya, tapi pengertiannya kan selama barang itu masih diproduksi gitu ya. Nah, Nah, ini uh, ketika kita menciptakan sebuah produk, maka produk kita mau mengambil keunikan yang mana, gitu ya. Nah, kita harus identifikasi itu produknya. Nah, kan lalu kita udah sebetulnya ketika kita menentukan positioning, ya kita secara tidak langsung sebenarnya sedang menentukan keunikan produk kita, gitu ya. Produk kita mau disebut sebagai produk yang apa nih? Produk yang berkualitas, produk yang desainnya bagus, produk yang bermanfaat, produk yang menawarkan kenyamanan, atau yang mana gitu ya. Ini sudah kita bahas di pekan lalu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah uh, price, harga. Nah, harga adalah biaya yang harus konsumen keluarkan untuk mendapatkan produk yang perusahaan tawarkan. Elemen ini membutuhkan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Karena jika tidak sesuai dengan target, perusahaan akan rugi bila konsumen tidak mau melakukan pembelian. Nah, ini ada beberapa price metode ya, pricing method. Yang pertama adalah skimming. Ya, skimming itu adalah peluncuran. Ya, kemudian yang kedua adalah penetrasi, psikologi, cost plus, dan loss leader. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pricing skimming ya, strategi penetapan harga di mana bisnis akan memasang harga tinggi saat peluncuran dan secara bertahap akan menurunkan harga seiring bertambahnya kuantitas produk terjual. Nah, ini paling sederhana biasanya adalah produk teknologi ya. Misalkan apa? Kemarin lagi launching Apple 15. Apple 15 tuh kan, berapa tuh harganya Apple 15 kemarin? Ada yang tahu harga Apple 15 yang baru launching berapa? Berapa harga Apple 15 kemarin? Nah, itu biasanya kalau uh, HP, laptop gitu ya, ketika launching itu harganya mahal. Ya, tapi lihat 3 bulan, 6 bulan tuh harganya udah turun. Gitu ya. Ini yang ketika launching masih 15 juta misalkan, lihat tahun depan itu paling sampai turunnya itu bisa sampai 20% gitu ya. Bisa tahun depan harga jualnya bisa paling cuma 10 juta gitu ya. Bahkan lebih eh, cepat dropnya dibanding kendaraan. Ya, kalau kendaraan masih beberapa jenis kendaraan itu harga jualnya ada yang masih stabil gitu ya. Tapi kalau kayak HP gitu ya, teman-teman beli HP sekarang 15 juta, 6 bulan lagi aja teman-teman jual, itu udah dropnya udah parah gitu ya. Nah, itu namanya skimming. Jadi produsen ya ketika dia melihat antusiasme pasar yang tinggi gitu ya, demand-nya tinggi, orang udah nunggu, udah waiting list, udah wish list, bikin wish list mau jadi pembeli iPhone 15 yang pertama gitu ya, ada ratusan ribuan orang ngantri itu. Nah, perusahaan kemudian ketika keluar dia akan ngasih harga yang tinggi, ya, skimming, ya.
Kemarin tuh unik juga tuh yang jadi pembeli iPhone 15 di Indonesia ternyata banyak utangnya gitu ya, sampai ditagih di sosmed. Nah, karena banyaknya wishlist ya, dia udah punya data pasarnya demand tinggi, dia akan keluarkan produk dengan skema skimming, harganya dinaikin. Nah, harganya tinggi saat peluncuran, ya, kemudian harganya akan turun, ya, ketika second. Nanti misalkan dalam waktu, kalau HP itu rata-rata 1 tahun, ya, akan keluar model baru gitu ya, akan keluar model baru, atau mungkin dalam 1 tahun bisa beberapa produk yang eh, beberapa brand malah 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali launching produk baru kan, gitu. Artinya ketika launching produk yang baru, ya produk yang lama pasti harganya akan drop gitu ya. Mungkin 3 bulan, kalau misalkan dia dalam 1 tahun keluar 4 produk, berarti setiap 3 bulan tuh harganya akan drop tuh. Ya kalau dalam 1 tahun keluar 2 produk, berarti setiap 6 bulan harganya akan drop, turun, kemudian nanti sampai kepada uh, final price. Ketika udah sekian banyak produk yang terjual, gitu ya, harganya akan stabil tuh. Ya, harga pasarannya sekarang berapa sih gitu ya? Itu karena sudah sampai kepada final price-nya. Ya, nah ini metode skimming. Makanya kalau bagi kita, ya kita yang belajar tentang ilmu marketing, ya jangan mudah tergoda tuh ketika produk baru keluar launching mahal gitu, kita bela-belain beli gitu ya. Ya kita tunggu aja beberapa bulan lagi juga harganya stabil di harga normal gitu ya. Nggak usah maksain diri untuk beli di harga launching gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penetration ya. Nah, ini kebalikannya dari skimming. Kalau penetration ini adalah harga yang dipasang ketika peluncuran itu lebih murah ya. Harga yang dipasang ketika peluncuran lebih murah dan secara bertahap akan naik. Ya, secara bertahap akan naik seiring bertambahnya kuantitas. Ya, semakin tinggi demand-nya, semakin bagus respon pasar, harganya akan dinaikin. Nah, biasanya tuh nanti dibikin tuh harga pre-launch. Ya, harga pre-launch misalkan uh, 1 juta, ya, harga pre-ordernya 1 juta misalkan. Nah, nanti ketika launching, harganya naik tuh. Naik bisa sampai 30% misalkan ketika launching. Nah, ketika nanti peminatnya tinggi, dia akan naikin lagi. Ya, dia akan naikin lagi sampai kepada uh, normal price-nya, gitu ya. Ke final price-nya adalah ketika jumlah pembelinya, ya, ketika jumlah pembelinya sudah uh, mencapai targetnya. Ya, targetnya apa? Ya, salah satunya adalah uh, sudah nggak ada kompetitor lagi. Ya, jadi penetration ini adalah cara yang digunakan untuk sebuah produk baru biasanya itu buat masuk ke pasar yang sudah ada kompetitor di dalamnya, gitu ya. Ada satu brand baru nih mau launching, tapi di pasarnya, di segmen pasar itu udah ada kompetitornya yang lebih dulu. Nah, dia akan masuk tuh dengan harga lebih murah, gitu ya. Nah, ketika orang udah banyak yang beli, gitu ya, harganya pelan-pelan akan dinaikkan ke harga normal, gitu. Ya, contohnya banyak lah di sekitar kita yang pakai cara seperti ini, gitu ya. Nah, tinggal lihat berapa lama dia akan kembali ke harga normalnya. Ya, berapa lama dia akan kembali ke harga finalnya. Ya, misalkan provider internet nih, ini contohnya nih, persaingan provider internet yang sangat ketat, gitu kan. Ada brand baru mau masuk di satu lokasi, satu zona misalkan, ada brand baru mau masuk, tapi zona tersebut kompetitornya misalkan merah gitu ya, kompetitornya IndiHome lah sebut lah ya, nggak apa-apa lah ya, kita sebut misalkan, wah IndiHome ngasih harga 500.000 per bulan misalkan, dengan kecepatan 100 Mbps misalkan gitu ya. Nah, brand baru ini kemudian masuk, ya dia tawarin berapa? Dia tawarin hampir 30% lebih murah. Misalkan dia tawarin kalau IndiHome 500 gitu ya, dia tawarin cuma 350.000 per bulan. Wah, itu orang rame-rame pindah tuh. Rame-rame pindah, ya, setelah kemudian tercapai jumlahnya,
jumlah pelanggannya tercapai, pelan-pelan dinaikin dari 350 ke 400, 4,5, lama-lama sama harganya jadi 500. Nah, itu strategi penetrasi namanya, penetrasi pasar gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada produk baru yang masuk harganya murah, ya jangan apa namanya, ya jangan tergoda dulu gitu ya. Nah, itu jangan adalah strategi penetrasi. Atau kalau kita mau ambil ya, ketika nanti harganya naik ya kita udah siapin alternatif gitu, kita cari yang lain gitu kan. Nah, itu namanya strategi penetrasi. Kemudian strategi psikologikal, ini yang paling sering dipakai adalah menggunakan aspek psikologis pelanggan. Nah, ini salah satunya adalah pakai angka coret misalkan. Ya, pakai angka coret, terus pakai angka desimal gitu ya, koma sekian sekian gitu ya. Pakai apa? Biasanya nggak pakai angka bulat ya. Misalkan harganya 10.000 misalkan. Itu nggak ditulis 10.000, tapi 9.998 misalkan. 9.997. Nah, biasanya itu kalau lebih sering yang dipakai itu adalah angka ganjil ya. Jadi bukan 10.000 ditulis, tapi 9.997 misalkan. Ya, 9.999. Orang akan berpikir, oh ini masih di bawah 10.000 nih gitu ya. Nah, itu secara psikologis naluriah, orang akan berpikir bahwa wah harganya murah nih, cuma di bawah 10.000. Ya padahal kalau di total itu cuma beda berapa perak, jadi 10.000 gitu kan. Nah, misalnya orang Indonesia misalkan eh, rata-rata harga psikologi orang Indonesia itu suatu barang itu dianggap mahal kalau harganya itu di atas 100.000. Ya, jadi kalau kita jualan produk di atas 100.000, itu biasanya orang Indonesia akan menganggap itu barang mahal. Ya, kalau barang mahal, dia harus lihat dulu, harus pegang dulu barangnya. Nah, maka kalau teman-teman eh, cek di apa ya, jualan di all shop atau di marketplace gitu ya, itu biasanya kalau barang-barang di atas 100.000, orang lebih cenderung untuk datang langsung ke toko. Ya, orang akan lebih cenderung datang langsung ke toko daripada beli online. Ya, atau kalaupun beli online dia pasti nyari opsi COD. Ya, misalnya kita jualan nih, jualan baju, harganya 200.000. Itu pasti dia nanya, bisa COD nggak? Gitu ya. Kenapa? Karena dia mau memastikan bahwa memang harganya itu yang dia anggap mahal itu sepadan dengan kualitas yang dia harapkan, gitu ya. Uh, ini masuk ke materi ini ya, perilaku konsumen kan gitu ya. Jadi kalau di atas 100.000 orang pasti akan lebih cenderung untuk beli offline, atau kalaupun online dia akan minta COD. Nah, maka kalau teman-teman lihat di TikTok, di kemarin ya waktu masih eranya TikTok Shop gitu ya, rata-rata akan dipasang harga itu di bawah 100.000. Misalkan jilbab cuma 20.000, 25.000 gitu ya. Nah, eh, karena kalau dia jual barang di atas 100.000, ya itu jarang sekali orang yang mau check out via online. Kalaupun check out via online, pasti dia akan nyari opsi COD gitu. Karena ini memang angka psikologinya orang Indonesia tuh di atas 100.000 itu mahal. Kenapa? Karena mata uang kita yang terbesar nominalnya adalah 100.000. Gitu. Sehingga 100.000 itu dianggap jadi uang besar gitu ya. Teman-teman sering dengar kan istilah, oh nggak ada uang kecil nih, uang besar semua gitu. Nah, maksudnya uang besar itu kan uang 100.000 ya, besar gitu ya. Jadi uh, ya karena kita sering menyebut uang 100.000 itu sebagai uang besar, ya maka kemudian angka 100.000 itu menjadi sebuah angka psikologi bagi orang Indonesia, seolah sebagai harga yang paling besar, yang paling mahal gitu ya. Nah, kalau jualan produk di atas 100.000, uh, ya sebaiknya jangan jualan online gitu ya. Kalaupun online biasanya orang minta COD atau minta rakbar gitu ya, minta marketplace gitu. Nah, itu sesuatu yang uh, naluriah ya, sesuatu yang alami seperti itu. Psikologinya manusia seperti itu. Ya harga coret misalkan ya, sering kalau teman-teman masuk ke Alfamart tuh semua harga dicoret-coretin tuh. Nah, itu sebenarnya buat membuat kita berpikir bahwa oh harganya murah gitu ya. Karena memang value propositionnya, positioningnya si Alfa itu kan selalu harga hemat kan gitu ya. Makanya dicoret-coretin sama dia tuh harganya. Gitu ya. Itu angka psikologi ya, pricing psychological. Nah, kemudian adalah uh, cost plus ya.
Cost plus ini adalah strategi penetapan harga di mana bisnis akan menambahkan presentasi tertentu terhadap harga pokok penjualan. Nah, ini yang paling sering umum, yang paling kita sering lakukan ketika kita punya produk, itu pricingnya sebenarnya pakai metode ini, namanya cost plus. Misalkan kita mau tetapkan margin atau laba yang mau kita ambil 20%. Nah, semua dari harga HPP kemudian ditambah dengan overhead gitu ya. Itu kita tambahin 20% semuanya tuh. Ya, jadi 120% harganya. Nah, itu cara paling banyak dipakai ya dalam menentukan harga. Ya, kita punya produk misalkan ya. Kita mau jualan baju. Baju modal ya, modal bajunya, cetaknya, misalkan jahitnya, cetak dan sebagainya, kemasannya ya, termasuk di dalam HPP, harga pokok produksi itu misalkan 100.000. Kemudian ditambah overhead. Ya, overhead itu apa? Ya, ini OH, ini overhead ya. Overhead itu apa? Overhead itu adalah biaya-biaya yang timbul di luar biaya produksi. Misalkan biaya pengiriman, biaya penyimpanan, misalnya kita nyewa gudang gitu ya, biaya penyusutan dan sebagainya itu masuk dalam overhead. Ditambah overhead, kemudian ditambah margin yang konsisten tadi gitu ya. Kita maunya margin 20% gitu ya. Kita tambah margin 20%. Nah, nilainya konstan tuh. Mau produk apapun, HPP-nya, berapapun HPP-nya, marginnya 20%. Nah, itu baru kemudian jadilah price. Contoh gambarnya seperti ini. HPP atau direct cost, overhead, ditambah margin. Nah, ini atau istilah lainnya disebut dengan markup. Yang mau kita tambah berapa nih biayanya? 20%. Oh, kita mau tambah harganya berapa nih? 15%. Nah, itu namanya cost plus. Ya. Cost ditambah, ya plusnya itu maksudnya adalah ditambah margin. Nah, yang berikutnya adalah loss leader. Ya. Loss leader artinya di mana harga itu ditetapkan di bawah harga pasar. Ya, harga ditetapkan di bawah harga pasar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang sebenarnya yang dijual bukan itu, produk utamanya yang dijual bukan itu. Terus kemudian yang kedua ya biasanya dipakai juga uh, untuk perusahaan-perusahaan yang pengen balik modal aja gitu ya. Misalkan akhir tahun tuh biasanya perusahaan berlomba-lomba tuh cuci gudang. Ya, cuci gudang nih daripada barang lama, ya barang-barang lama yang sudah biasanya barang-barang yang terkait dengan momentum, misalkan ini barang lama nih, eh, misalkan apa ya, baju lah misalkan ya, ini baju koleksi 2 tahun yang lalu, sekarang udah nggak zaman nih pakai model baju kayak gini gitu ya. Nah itu dicuci gudang tuh, cuci gudang supaya apa tujuannya? Supaya minimal itu dapat harga produksi, minimal dapat HPP atau harga modal gitu ya, supaya nggak rugi gitu ya. Kalau dapat harga modal kan dia nggak rugi gitu ya, dia jual HPP-nya aja gitu ya, paling ya rugi rugi paling rugi overhead gitu ya, rugi biaya penyimpanan, biaya perawatan, biaya pengiriman gitu, paling rugi di biaya overhead, tapi setidaknya dia balik modal ya. Itu pertama, bisa dipakai untuk ya produk-produk yang memang sudah overtime ya, produk-produk yang udah expired ya, dalam tanda kutip, bukan makanan ya, produk-produk yang sudah uh, udah over selling time-nya gitu ya, udah nggak bisa dijual lagi nih waktunya. Misalkan teman-teman punya produk kaos 17 Agustus, kaos apa namanya, kaos HUT RI ke 77 misalkan. Nah, itu udah nggak bisa dijual lagi tuh. Sekarang udah HUT RI 78 gitu ya, tahun depan udah 79. Tapi kemarin ketika HUT RI 77 misalkan, teman-teman udah terlanjur tuh produksi banyak, ya kan. Wah, daripada rugi ya tetap dijual aja kaosnya gitu ya, tapi minimal harga modalnya ya. Itu contohnya, karena sudah terkait dengan waktu tuh, udah expire, udah overtime gitu ya, waktunya udah habis gitu. Nah, mau nggak mau dijual rugi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bisa menjadi strategi untuk penetrasi sebetulnya, buat ngumpulin orang aja dulu gitu ya, buat ngeramein supaya orang ngumpul di toko kita atau di produk kita. Sebenarnya yang kita jual utamanya adalah bukan produk yang diobral. Nah, ini sering banget di TikTok ya, kalau teman-teman perhatikan di TikTok Shop,
Itu banyak banget yang pakai cara ini, gitu ya. Jualan mainan misalkan. Wah, ada tuh yang jualan mainan seraup cuma 10.000. Seraup satu apa toples tuh 10.000 gitu mainan. Kalau kita pikir, kalau kita pikir tuh ini untung atau enggak ya? Kalau ditanya untung atau enggak, kalau kita belinya cuma 10.000 ya nggak bakal untung gitu ya. Tapi biasanya sebetulnya yang dijual itu bukan hanya itu gitu ya. Bukan hanya yang ditulis eh, yang harganya murah tadi yang diobral, tapi yang dijual sebenarnya bukan produk yang itu yang utamanya gitu ya. Nah, ketika kita sudah masuk, baru itu masuk penawaran produk yang lain gitu ya. Atau yang paling sederhana di sekitar kita, sering nggak teman-teman ngelihat tukang buah ya. Ini tukang buah ini kadang dalam tanda kutip menipu nih harganya gitu ya. Tukang mangga, tukang salak tuh kalau di mobil-mobil gitu ya, mungkin teman-teman sering lihat kan, ada tulisan tuh 5.000 sekilo ya, 5.000 per kilogram. Wah, kita datang kan, pas kita datang ternyata 5.000 itu bukan yang dipajang tuh. Yang dipajang itu harganya bukan 5.000 tapi 15.000 per kilo. Yang 5.000 yang mana? Yang 5.000 yang jelek-jelek tuh, yang di bawah gitu, yang diumpetin. Harganya 5.000 per kilo karena udah mau busuk, udah penyok-penyok gitu ya. Itu harga 5.000. Tapi kalau yang di displaynya bagus-bagus itu nggak 5.000 harganya. Nah, kalau karena kita udah datang gitu ya, kita udah nyampe di tempat itu, kan nggak mungkin kita pergi gitu ya. Ya pasti kita nggak enak gitu. Akhirnya ya kita terpaksa tuh beli yang mahalnya gitu. Mana kita mau beli yang murahnya doang kan nggak mungkin. Nah itu strategi namanya loss leader. Gitu. Ini sering banyak dipakai juga di sekitar kita. Ya. Mekanisme pricing yang seperti ini gitu ya. Nah kemudian ya faktor penting dalam menentukan harga. Yang pertama adalah memahami pasar. Yang memahami pasar kan kemarin kita sudah belajar bagaimana kita uh, mengidentifikasi segmen pasar kita kan, dari aspek demografinya, dari aspek psikologinya, dari aspek habitnya dan sebagainya gitu ya. Daya belinya juga semuanya ada di segmentasi pasar yang udah kita bahas di beberapa pekan lalu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah elastisitas. Ya. Perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga. Ya misalkan kalau kita jual sebuah barang dengan harga dengan jumlah X harganya Y gitu ya. Kalau misalkan ternyata jumlahnya bertambah ya, Y-nya itu mau ditambah berapa? Nah, itu elastisitas atau sebaliknya gitu ya. Jadi ya ini kan terkait dengan hukum ekonomi kan, di mana ketika demand-nya bertambah, maka harga akan naik. Ketika demand-nya berkurang, ya harga akan turun gitu ya. Wah, ketika orang mau lebaran nih banyak yang cari baju, ya banyak yang nyari baju, beli kue dan sebagainya, ya harga akan naik tuh otomatis. Harga sembako, harga bahan-bahan kue dan sebagainya, harga baju itu kan naik karena demand-nya tinggi. Nah ini kita harus pahami juga ya elastisitas gitu ya. Ini momentumnya apa nih yang uh, akan kita hadapi dan apakah itu berpengaruh terhadap harga. Nah kita lihat itu terkait dengan elastisitas. Harga kita hari ini misalkan harga pokok produksi ditambah overhead ditambah dengan margin misalkan 100.000. Nah kita juga harus perhatikan elastisitasnya. Terus 1 bulan ke depan tuh ada momentum apa? Apakah akan membuat harga kita naik atau justru akan membuat harga kita turun? Oh ternyata bulan depan tuh ada momentum eh, akhir tahun. Wah, akhir tahun tuh demand tinggi tuh. Ya, permintaan akan tinggi karena orang liburan dan sebagainya gitu ya. Nah, belanja itu akan naik tuh. Eh, Nilai belanja masyarakat akan naik ya. Karena belanja itu akan naik otomatis ya demand-nya tinggi kan berarti gitu ya. Nah, di situ harga kita juga bisa ikut naik. Ya, itu namanya elastisitas. Kemudian yang berikutnya adalah ya kompetitor. Ya, kita juga harus melihat ketika kita pricing, ketika kita menentukan harga, kita harus lihat kompetitor kita main di harga berapa. Apakah kita mau di harga yang sama dengan kompetitor? Ya mungkin kita bekerja sama gitu dengan kompetitor lalu kita tetapkan harga kita berapa, atau kita mau lebih murah dari kompetitor karena tadi kita ingin masuk
ingin pakai strategi penetrasi sehingga kita masuk dengan harga yang lebih murah dari kompetitor untuk membunuh kompetitor gitu ya, dalam tanda kutip, ataukah kita mau langsung jual harga tinggi di atas kompetitor ya, karena kita mau menghancurkan brandingnya kompetitor gitu ya, bahwa kita mau menunjukkan bahwa produk kita lebih mahal, lebih premium, lebih berkualitas gitu ya, sehingga kompetitor itu nggak akan bisa bersaing sama kita gitu ya. Nah itu kita harus lihat siapa kompetitor kita, bisa kita hadapi dengan pricing yang lebih tinggi, atau justru malah rugi kita kalau kita pricing kita lebih tinggi gitu ya. Oh, orang-orang tetap larinya ke kompetitor gitu karena dia nggak percaya sama kualitas produk kita misalkan gitu ya. Atau sebaliknya, kompetitor kita harus dihadapi dengan teknik pricing yang lebih murah. Nah, itu bisa jadi kan seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah promotion. Ya, tadi yang pertama apa? Produk, yang kedua price, yang ketiga promotion. Ya, promosi adalah cara meningkatkan penjualan produk atau jasa yang dilakukan melalui iklan, promosi, penjualan, direct marketing, dan public relation. Nah, iklan, advertising, nah ini kita sudah tahu semua. Ya, iklan advertising berarti kita menggunakan platform ya ketiga untuk melakukan periklanan ya, pakai platform periklanan. Misalnya kita mau pakai Google Ads misalkan, mau pakai Meta Ads misalkan, mau pakai apa lagi ya, kita mau iklan di baliho misalkan, di banner di pinggir jalan, kita mau iklan di TV ya. Nah ini ada ilmunya sendiri, nanti ada ilmu periklanan kan, kita bahas tentang below the line, above the line, dan sebagainya tuh. Saya nggak tahu teman-teman dapat atau enggak nanti materi kuliah periklanan gitu ya, menentukan materi iklan gitu dan sebuah ide iklan dan sebagainya itu ada khusus pembahasannya gitu ya. Atau yang kedua, kita mau pakai sales promotion ya, promosi penjualan ya, promosi penjualan ya, nanti apakah pakai selling ya, apakah pakai apakah tadi pakai mekanisme pricing, penetrasi dan sebagainya, itu strategi promosi penjualan. Kemudian ini tentang advertising ya, tentukan budget, segmen pasar, materi iklan, ya, media online atau offline, A/B testing. Ya, A/B testing itu adalah biasanya kalau kita pakai platformnya online, itu kita bisa lakukan A/B testing. A/B testing itu kita punya dua materi iklan, kita jalanin bareng, kemudian dalam satu waktu yang tertentu kita evaluasi materi iklan mana yang lebih uh, convert gitu ya istilahnya. Kalau dalam iklan, kita punya materi iklan A, punya materi iklan B. Yang mendatangkan leads penjualan lebih banyak yang mana? Yang menghasilkan konversi lebih banyak yang mana? Oh, ternyata yang A. Ya udah, berarti yang selanjutnya kita jalankan yang A. Yang B enggak kita jalankan lagi. Karena A/B testing. Ya. Lalu temukan winning campaign. Setelah kita A/B testing, tadi ketemu yang A nih. Yang A lebih menghasilkan, ternyata leads-nya lebih banyak, konversinya lebih tinggi. Ya, berarti yang A ini adalah winning campaign. Ya, winning campaign.